Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Yeda Sapitri dari kelas G untuk mata kuliah TUI Web. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial membangun website pada CSS Grid. Jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih CSS Grid itu dan apa sih fungsi dari CSS Grid ini. Jadi di sini sudah saya tuliskan bahwasannya CSS Grid ini merupakan salah satu fitur yang dimana fungsi utamanya adalah mengatur layout pada website. Meskipun penggunaannya belum sepenuhnya compatible di semua browser, namun CSS Grid ini diprediksi akan menjadi salah satu fitur penting di masa depan untuk mengatur layout halaman pada HTML responsif. Jadi, setelah nanti kita masuk ke codingan, kita akan menemukan yang namanya div. Di mana fungsi div itu adalah untuk mengelompokkan elemen atau tag-tag agar menjadi suatu grup. Tag ini sering disebut juga atau digunakan untuk mendefinisikan ID atau kelas dari CSS. Selain itu, fungsi dari div ini yaitu bisa menggantikan fungsi table. Baiklah, jadi di sini kita sudah mengetahui kan apa itu yang dimaksud dengan CSS Grid dan fungsi dari CSS itu. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Untuk membuat tutorial ini saya menggunakan aplikasi Visual Code. Jadi kita bisa juga menggunakan Notepad++, bisa juga Sublime Text. Tapi di sini saya menggunakan Visual Code. Oke, di sini kita akan buat folder baru di data C ya. Oke, kita akan buat folder baru. Jadi di sini saya menuliskan nama foldernya yaitu tutorial. Oke, jadi di sini sudah ada folder yang namanya tutorial. Dan di dalam folder ini saya akan menuliskan file. Filenya itu saya tuliskan tutorial.html. Oke, jadi di sini sudah ada kan? Di sini saya tinggal pastikan. Oke. Kita akan langsung membuat kelas, nama kelas. Nama kelas yaitu div class. Untuk nama kelas yang pertama saya menggunakan nama kanan atas. Oke, dan di sini itu ada yang namanya ul. Oke, ini kita hapus karena dia tercopy sendiri. Oke, di sini kita tuliskan li. Di sini saya tuliskan bagian 1. Oke. Kita copy aja, jadi di sini tinggal kita pastikan. Saya akan membuat sampai bagian 5. Oke, kita rapikan dulu. Kita rapikan agar jadinya nanti bagus juga. Di sini bagian 2, di sini 3, di sini 4, dan di sini 5. Di sini tadi 3. Oke, udah jadi. Kemudian di sini itu namanya adalah ul. Dan di sini saya tuliskan ini sebagai contoh aja. Dan di sini div. Oke. Untuk yang kelas pertama ini sudah jadi. Sampai sini kita lanjut untuk membuat kelas kedua. Oke, untuk membuat kelas kedua
itu saya namakan di sini div class sama dengan kanan bawah. Saya beri nama kanan bawah. Oke. Kemudian di sini saya ingin mengemukakan atau menjelaskan tentang CSS. Jadi saya tulis di sini CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet yang berfungsi untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup yang berfungsi untuk menyusun letak pada layout agar lebih tertata dan rapi. Oke, di sini sudah saya tuliskan. Kemudian di bawah div, yang ini udah selesai. Kemudian di sini saya menuliskan lagi untuk kelas ketiga. Jadi kelas ketiga saya tuliskan namanya kiri atas. Di sini ada H1 dan saya tulis di sini welcome to CSS. Oke. Kemudian untuk H2-nya saya tuliskan nama saya Indah Aida Sapitri. Oke. Untuk yang ini P-nya P kecil. Di sini saya menuliskan ini adalah tutorial. Oke. Dan di sini ada div. Oke. Kita di sini menggunakan 3 kelas ya. 4 kelas. Jadi, sebentar saya rapikan dulu. Jadi untuk kelas yang pertama, saya menuliskan kanan atas, kelas yang kedua kanan bawah, dan kelas yang ketiga kiri atas. Oke. Untuk kelas yang terakhir, saya tuliskan nama yang kelas terakhir, yaitu kiri bawah. Di sini H1 contact person. Jadi terserah kalian aja mau menggunakan apa di sini, mau alamat atau apa terserah, tapi saya menggunakan contact person aja. Kemudian di sini H2-nya saya ingin menuliskan email. Indah Aida Sapitri. Oke. Udah. Kemudian di sini udah ada div. Ini untuk penutupnya, di sini body, dan yang terakhir adalah HTML. Oke, udah jadi untuk bagian kelas. Sekarang kita save dan kita lihat dulu apakah berhasil atau enggak. Ini yang tutorial. Oke, kita lihat berhasil atau tidak. Oke, jadi di sini sudah berhasil. Kemudian kita akan membuat CSS-nya.
Jadi di sini saya menambahkan file baru, namanya yaitu style.css. Jadi di sini kita akan menuliskan nama kelas yang tadi, yaitu kanan atas. Background colornya kita pilih. Saya mau menggunakan warna salmonnya aja. Ini terserah kita pribadi mau menggunakan warna apa. Kemudian floatnya, di sini floatnya left, dan di sini saya tuliskan width atau lebarnya. Lebarnya kira-kira 150 pixel. Pixel. Oke. Dan tingginya atau height itu saya menuliskan 120 pixel. Oke. Coba kita save dulu, kita lihat ada atau enggak perubahannya. Oke, ini udah ya. Kemudian kita lanjut untuk buat kelas yang kedua, yaitu kanan bawah. Ini kita kopikan aja. Kemudian di sini paste. Oke, untuk warna itu terserah aja mau menggunakan warna apa. Di sini saya akan menggunakan warna blue. Oke. Kita pilih warna yang cerah. Saya menggunakan warna pink. Pink aja. Oke, kemudian untuk floatnya, sebentar saya rapikan dulu. Oke, untuk floatnya itu kita letak di kanan ya, berarti right. Width-nya sama aja. Coba kita save dulu. Oke, kita lanjut dulu untuk kelas yang ketiga, yaitu kiri atas. Background colornya kita pilih warna plum. Oke. Kemudian untuk tingginya, height-nya kita tuliskan 150 dulu. Kemudian text align. Ini fungsi text align ini biar bacaannya itu ke tengah ya. Center. Oke. Kita lanjut untuk kelas yang terakhir, yaitu kiri bawah. Untuk backgroundnya saya memilih warna silver. Kemudian di sini text align lagi, saya pilih biar tulisannya itu ke tengah. Oke. Kemudian di sini kita save dan kita lihat perubahannya. Oke, ini udah ya. Udah cantik warnanya, dan di sini kita coba agak merapikan sedikit. Di sini kita tambahkanlah 140 untuk tinggi. Kemudian di sini untuk tingginya 100 saja. Kita lihat dulu. Berarti di sini tingginya 150 untuk yang ini. Oke, udah pas.
Berarti yang ini kita tambahkan sedikit lagi untuk tingginya 150 biar dia tertata rapi. Oke, pas. Ini tulisannya terlalu panjang, kita berarti kita pendekkan aja yang ini. Coba kita Ctrl save. Atau tulisannya ini saya singkat aja biar dia pendek. CSS berfungsi untuk mengatur tampilan elemen dan oke, coba kita lihat dulu. Oke, jadi dia pendek gini kan, jadi terlihat rapi. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.